Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali di dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus tahun 2021 ini. Dan kita tentu bersyukur karena sebagai bangsa Indonesia, bulan Agustus adalah dikatakan bulan yang sangat penuh dengan sejarah. Kenapa? Karena pada tanggal 17 Agustus nanti kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya sesuai dengan bulan kemerdekaan, ya, renungan kita pada malam hari ini akan berbicara tentang merdeka di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan saja, yaitu dari Galatia 5 ayatnya yang ke-1. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini begitu tegas dan jelas. Dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, hanya Kristus yang dapat memerdekakan kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa begitu? Karena tahu, ya, manusia semua sudah menjadi hamba daripada dosa atau hamba daripada iblis sejak zaman Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, negara kita merdeka, ya, pada 76 tahun yang lalu. Itu harus, ya, mengorbankan, ada banyak nyawa, banyak darah yang tercurah, ya, untuk mendapatkan kemerdekaan ini. Kenapa? Karena selama 350 tahun Indonesia dijajah, baik itu oleh Belanda, oleh Inggris, dan juga oleh Jepang, saudara. Dan para pejuang bangsa kita, mereka berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan kemerdekaan. Itu kemerdekaan secara fisik. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang kemerdekaan secara fisik ini. Kita sudah merdeka, ya, negara kita sudah merdeka, ya. Tapi kita berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Merdeka di dalam Kristus, sebagaimana judul daripada renungan kita malam hari ini. Mengapa saudara kita manusia harus dimerdekakan? Ya, karena kita menjadi hamba, selama ini menjadi hamba daripada dosa. Hamba daripada iblis. Ya, iblis begitu pandainya menipu Hawa dan Adam. Lalu kemudian kami, ya, kita semua, ya, manusia ini harus menanggung akibat daripada itu. Kita harus dikatakan menjadi budak daripada dosa, budak daripada iblis, diperhamba. Kita tidak mempunyai kemerdekaan. Karena apa? Karena iblis, ya, dengan tipu muslihatnya telah menipu manusia yang pertama. Tapi puji nama Tuhan, ya, Yesus datang ke dunia ini untuk membebaskan saudara dan saya dari segala, ya, perhambaan dosa, ya, perhambaan daripada iblis. Dan kita melihat apa yang kita lihat di sana, saudara, ya. Kita hanya berharap kepada Tuhan, belas kasihan daripada Tuhan. Kita tidak dapat meraih kemerdekaan rohani kita dengan segala perbuatan baik kita, ya. Kita tidak dapat melakukan itu dengan usaha kita sendiri. Mungkin kita dapat berbuat baik, beramal, beribadah sekalipun. Saudara, itu tidak ada artinya di mata daripada Tuhan. Ya, bahkan kita melihat pada zaman perjanjian lama, ya, umat pilihan Allah, mereka melakukan korban dan demi korban, korban demi korban, agar mereka layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, kita sebagai orang-orang perjanjian baru,
saudara dan saya mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Dia yang Allah itu sendiri turun menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, agar dapat menanggung dosa saudara dan saya. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, dia katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ini bukti, saudara. Dengan matinya Yesus di atas kayu salib, selesai sudah persoalan ya dosa kita. Asal kita mau percaya dia, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita akan menerima janji-janji daripada Tuhan. Kita tahu begitu banyak janji-janji daripada Tuhan Yesus yang dia sudah penuhi. Ya, selalu saya katakan bahwa hanya tinggal satu yang dia belum penuhi, yaitu apa? Hidup kekal bersama dia di surga. Itu nanti waktunya kita akan datang. Ya, satu-satu kita akan menikmati itu. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa yang kita sangat rindukan terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita sungguh-sungguh merdeka, merdeka di dalam Kristus. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Saudara, ada pepatah mengatakan, lebih gampang merebut kemerdekaan itu dari mempertahankan kemerdekaan. Ya, kita melihat ada banyak negara ya, yang berusaha untuk merdeka, tapi setelah mereka merdeka, mereka tidak mudah untuk memelihara kemerdekaan itu. Nah, sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita juga harus mempertahankan kemerdekaan itu. Caranya dengan apa? Yaitu tadi, berdirilah teguh, ya. Pesan dari Rasul Paulus, dia katakan berdirilah teguh. Artinya apa? Kita harus teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Kita tidak boleh goyah, saudara. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman akhir ini begitu banyak, ya, orang-orang yang ingin menyesatkan, dipakai oleh iblis untuk menyesatkan orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ya, hati-hati, saudara. Ya, oleh karena itu kita harus berdiri teguh di dalam iman kita kepada Kristus. Kita tidak boleh digoyangkan. Ya, tidak boleh goyah iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Hanya satu. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tidak ada cara yang lain. Saudara tidak perlu, ya. Ada banyak ajaran yang katakan, saudara buat baik, maka saudara akan mendapatkan sorga. Oh, nggak bisa, saudara. Apa artinya perbuatan jasmani kita dengan kekekalan di dalam rohani kita di sorga? Tidak ada, saudara. Oleh karena itu, hanya kita perlu yang dikatakan di sini, berdiri teguh, ya, di dalam iman kita, ya. Dan yang berikutnya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya, saudara. Kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa-dosa kita yang lama. Artinya, saudara dan saya, kita harus hidup sebagaimana Tuhan Yesus kehendaki. Berkali-kali saya katakan, ya, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. Ya, kita harus berbalik. Kalau tadinya kita arahnya ke sana, kita berbalik sekarang ke sana kita, dan kita, ya, berlari-lari, ya, untuk menggapai apa yang menjadi tujuan daripada kehidupan kita, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Ya, oleh karena itu, kita jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, ya, karena kita tahu, ya, kita tidak boleh hidup lagi di dalam dosa, karena Tuhan sudah menyelesaikan dosa kita, dan kita jatuh bangun hanya di dalam dosa, ya, Bapak Ibu Saudara, itu Tuhan Yesus tidak inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai ayat penutup, saya akan, ya, memberikan satu ayat lagi. Kenapa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita tidak boleh lagi berbuat dosa, ya. 1 Yohanes 3 ayat ke-8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Saudara dan saya sudah dimerdekakan di dalam kasih Kristus. Mari pada malam hari ini kita benar-benar, ya, harus berdiri teguh di dalam iman kepada Kristus, dan kita tidak mau lagi dikenakan kuk perhambaan itu, yaitu apa? Hidup berbuat dosa lagi.
Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kita akan menerima janjinya yang belum digenapi, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Hanya itu syaratnya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Amin.